warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di pendopo ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, tak lupa salat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, di sini saya akan memberikan sebuah kisah. Jadi keistimewaan berdoa. Ibu-ibu tahu nggak kisah terkait tentang doa yang dapat merubah takdir? Siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak ibu-ibu? Ayo. Jadi ibu-ibu, pada zaman Nabi Musa ada seorang ibu. Nah, ibu ini tuh sudah lama menikah. Namun qadarullahnya ibu ini tuh belum diberi keturunan. Maka suatu hari ibu ini pergi ke Nabi Musa. Kemudian ibu ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, engkau kan bisa berbicara kepada Allah. Tolong doakan aku agar aku mempunyai anak karena aku sudah lama tidak mempunyai anak." Kemudian Nabi Musa pun bertemu dengan Allah dan Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, tolong berikanlah wanita itu keturunan." Namun Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, tidak bisa, takdir ibu itu mandul. Jadi kemungkinan besar ibu itu tidak mempunyai anak. Kemudian setelah beberapa tahun, ada yang tahu ibu itu bagaimana ibu-ibu? Punya anak atau enggak jadinya? Enggak atau punya ini? Ya betul. Jadi setelah beberapa tahun ibu ini kembali ke Nabi Musa membawa seorang anak. Nabi Musa pun tercengang, "Hah? Bu, itu anak siapa?" gitu. Terus ibunya jawab gini, "Ini anak saya Nabi Musa." gitu. Terus Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin kemarin engkau bilang kepadaku bahwa ibu ini mandul, kemungkinan besar tidak punya anak. Tapi kenapa saat ini ibu ini mempunyai anak?" Terus Allah pun menjawab, "Karena ibu ini berdoa kepadaku berulang-ulang, siang, pagi, malam, setiap dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, maka Allah yakinkan, maka Allah mengabulkan doa ibu tersebut." Kenapa juga? Karena ibu itu doanya karena pada sepertiga malam terakhir ibu-ibu. Siapa yang di sini suka sholat malam? Masya Allah ibu. Yang lain, ayo bagaimana? Kalau semisal ya ibu, kita punya masalah, kita minta tolong sama Allah gitu. Terus kita udah berdoa gitu, tapi ternyata doa kita nggak dikabulin sama Allah. Jangan sampai kita tuh bilang gini, "Ya Allah, saya sudah berdoa berkali-kali tapi kok belum dikabulin." Kata Rasulullah, itu adalah orang yang terburu-buru. Jadi padahal bisa jadi dengan kamu tidak bilang kayak gitu, dengan kita nggak bilang, "Ya Allah, saya sudah berdoa terus nggak dikabulin," ternyata Allah setelah ini mau mengabulkan. Tapi Allah tuh pingin menguji kita dengan kesabaran, sama pingin kita tuh sholat tahajud itu. Jadi itu ada kisah lagi di dalam Al-Quran surat ke-19. Siapa tahu surat apa? Berkaitan sama ini loh ibu-ibu, sering muncul di masjid-masjid. Ya sudah, kalau nggak ada yang tahu, suratnya surat Maryam, berkaitan dengan Nabi Zakaria. Jadi Nabi tersebut kan juga sudah tua, mempunyai istri. Namun Nabi tersebut itu selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah," tapi nggak pernah menyerah. Jadi apa ya? Jadi orang soleh itu tuh nggak pernah meninggalin yang namanya berdoa kepada Allah. Jadi dia selalu menjalankan, karena dia tahu tanpa pertolongan Allah, kekuatan kita, senjata kita tuh dalam doa-doa yang kita panjatin kepada Allah. Terus Nabi Zakaria itu berdoanya kan gak cuma setahun, 2 tahun kan ibu-ibu,
tapi puluhan tahun. Dan di dalam surat Maryam ayat ketiga sampai keempat, Nabi Zakaria itu berdoa seperti ini dengan suara yang lembut, ya Tuhan, dengan suara yang lembut Nabi Zakaria, Tuhanku, sungguh tulangku ini telah lemah, ya Tuhanku, sungguh kepalaku ini telah dipenuhi oleh uban rambutku sudah memutih, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Apa maksudnya? Jadi puluhan tahun aku berdoa, ya Allah, enggak pernah aku sekecewa walaupun kau belum kabulkan doaku. Enggak pernah aku berhenti berdoa, wahai Allah. Jadi akhirnya Nabi Zakaria tuh punya anak kan yang namanya Maryam, yang sangat solehah itu, yang ada di salah satu Al-Quran. Jadi ibu-ibu jangan lupa buat selalu bangun walaupun cuma 2 rakaat tengah malam, karena kalau kita bangun sholat malam itu tuh kita khusyuknya tuh bisa nambah gitu ibu. Jadi kita bisa berdua-duaan sama Allah gitu. Kalau semisal di rumah ibunya berdua-duaan sama suami, kalau ini sama Allah. Nanti semakin kita deket sama Allah, semakin semua apapun kita diperlancar. Misalnya pingin anaknya ujiannya rapotnya A semua, berarti kita harus nambah deket sama Allah. Ya Allah, bantu anakku ya Allah, karena doa ibu itu langsung dikabulkan sama Allah. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.